Halo Sobat Civikus, perkenalkan nama saya Cici Amanda Saragi dari Universitas Palangkaraya. Selamat menonton. Konsep filsuf dalam politik hukum. Politik hukum merupakan sebuah kegiatan berpikir dan berlogika hukum yang bertujuan untuk merencanakan dan membangun kebijakan-kebijakan hukum atau disebut dengan ius constituendum, dan dengan cara-cara bagaimana penekanannya dilakukan ketika hukum tersebut berlaku sebagai hukum positif di masa depan. Karena itu, dalam mengkaji tentang politik hukum, baik yang awalnya masih bersifat pengetahuan atau sederhana, hingga sekarang ini sudah berbentuk ilmu pengetahuan, tidak terlepas dari pemikiran filosofis. Sedangkan politik hukum dalam tataran filsuf ilmu disebut sebagai bagian dari ilmu hukum, dapat dibedah baik secara ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Tapi pengetahuan non-ilmiah tersebut kadang bermanfaat sebagai embrio ilmu untuk menjawab adanya kebutuhan akan kaidah-kaidah tindakan tertulis yang baik untuk diterapkan dalam sebuah komunitas masyarakat yang perlu digunakan dalam mengatur kesedapan hidup bersama dalam komunitas tersebut. Ilmu pengetahuan dianggap mulai berkembang pada zaman modern yang ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance dan zaman Yunani. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau dapat disebut norma ataupun kaidah, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan oleh karena tindakan pemerintah atau penguasa masyarakat itu. Ilmu politik hukum dari masa ke masa yang berisikan kajian historis dan filosofis politik hukum. Hukum buatan manusia lahir, hidup, dan lalu mati. Disebut juga sebagai leges humain Heskunter vivon F. Merentur. Atau isinya berisikan pembentukan kebijakan hukum dan penegakannya akan selalu ada dari masa ke masa. Yang artinya itu semua akan membuat ilmu politik hukum semakin berkembang. Ilmu politik hukum dimulai sejak mula peradaban manusia. Kehidupan atau keinginan hidup bersosial dan membentuk sebuah komunitas sudah menjadi naluri alamiah manusia. Walaupun pengetahuan manusia sangat sederhana atau disebut dengan non-ilmiah, dan apa yang diketahuinya belum berbentuk ilmu, karena didapatkannya hanya dari akal sehatnya saja, atau dapat juga didapat dari prasangka, dugaan, intuisi, penentuan kebetulan, coba-coba, atau trial dan error yang terjadi tanpa direncanakan atau diperhitungkan secara ilmiah terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu pasang surut politik hukum pada masa modern. Metode ilmiah politik hukum harus memenuhi syarat rasional dan teruji, sehingga hasil penelitiannya merupakan hasil penelitian yang dapat diandalkan atau reliable. Hingga sampai saat ini manusia sudah merasa ada pada titik puncak berpolitik hukum, karena berhasil merumuskan berbagai masalah bagaimana membuat suatu aturan yang baik dan dipatuhi, dan setiap saat menjadi pusat diskursus dan topik penting. Politik hukum telah menjadi sebuah strategi pembangunan yang dilakukan untuk merekayasa masyarakat sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Namun, kesalahan dalam politik hukum juga dapat berimplikasi langsung terhadap eksistensi pasang naik dan pasang surut suatu negara, sebagaimana terlihat di berbagai negara di dunia, yaitu antara lain misalnya Tiongkok, Uni Soviet, dan Indonesia.
Politik hukum negeri Tiongkok yang sangat adaptif dengan perkembangan zaman membuat negara tersebut berpengaruh dalam tataran dunia. Berbanding terbalik dengan Tiongkok, negara Uni Soviet, di mana politik hukum masa kepemimpinan Mikhail Gorbachev yang mengeluarkan dunia kebijakan bernama Glasnost atau keterbukaan politik dan perestroika atau restrukturisasi ekonomi. Sedangkan Indonesia yang dalam politik hukumnya dituntun oleh Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berlandaskan Pancasila, di mana jelas dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, Indonesia bukan negara agama, tetapi negara yang beragama dan juga berpolitik secara dinamis melalui sarana demokrasi. Namun politik bukan sebagai panglima telah membuat Indonesia tetap eksis dari berbagai macam gonjang-ganjing politik dan rongrongan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Melalui Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, maka di Indonesia semua diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Yang kelima yaitu kebijakan hukum pajak masa Sriwijaya pada abad 12. Kemudian kesalahan politik hukum juga dapat dilihat dari era Kerajaan Sriwijaya, kerajaan yang berdiri di wilayah Nusantara dengan ibu kota kerajaan di tepian Sungai Musi, Palembang sekitar abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi sudah berlaku sistem pajak. Namun karena politik hukum perpajakan yang mengakibatkan tingginya bea masuk dan pajak yang dipungut oleh Kerajaan Sriwijaya dan beratnya sanksi yang diberikan jika tidak membayar telah membuat para saudagar pedagang mulai mencari cara untuk menghindari monopoli Sriwijaya. Maka kemudian beberapa kerajaan mulai melakukan perlawanan atas dominasi Kerajaan Sriwijaya di perairan Selat Malaka, yaitu kebijakan hukum dalam negeri masa Kekaisaran Romawi. Embrio pasang naik dan pasang surut politik hukum juga dapat dilihat, dan dengan berkaca pada kejatuhan Kekaisaran Romawi juga adalah merupakan kesalahan dalam politik hukum dalam negeri yang mengakibatkan Romawi yang kuat dan disegani dalam politik luar negeri justru runtuh dan hilang dari peta dunia. Karena buruknya politik hukum dalam negeri, yaitu terjadi perpecahan di dalam negeri akibat adanya rivalitas dari negara-negara bagian hingga kerajaan Romawi runtuh. Secara politik hukum, sebenarnya keruntuhan kekaisaran Romawi sudah diramalkan terjadi sejak abad ke-3. Kebijakan hukum masa Mahamurabi pada tahun 1948 sampai 1905 sebelum Masehi. Salah satu peradaban tertua di dunia yang sangat terkenal secara politik hukumnya adalah masa Raja Hammurabi di Kerajaan Babilonia Lama. Tercatat kemudian kejayaan Babilonia di bawah kekuasaan Raja Hammurabi berakhir pada tahun 1750 karena dikalahkan oleh bangsa-bangsa Assyria. Yang kedua yaitu kebijakan hukum ekonomi lumbung pangan masa Kerajaan Mesir pada tahun 1745 sebelum Masehi. Mesir merupakan sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja yang berkuasa secara mutlak dan bergelar Firaun serta dianggap sebagai dewa. Rakyat yang tinggal di wilayah kerajaan harus membayar pajak, dan untuk itu Firaun membuat undang-undang. Embrio naluri berpolitik kebijakan hukum pada masa kuno dapat juga dilihat pada masa kesuksesan kerajaan Mesir pada waktu Raja Firaun mengangkat perdana menterinya yang bernama Yusuf, yang notabene-nya mantan tahanan kerajaan dan seorang pendatang Israel di Mesir. Melalui kisah Yusuf dan kerajaan Mesir ini, bagaimana terlihat jelas bahwa kebijakan yang tepat yang dibuat oleh pembuat undang-undang yang mumpuni dalam politik hukum telah menyelamatkan Mesir dari kerajaan yang tetap eksis bahkan hingga sekarang ini masih ada dalam peta dunia. Yang kedua yaitu embrio politik hukum dari masa ke masa. Dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu kebijakan Menara Babel atau masa kuno. Pada zaman ini, pemikiran bahwa bumi berbentuk datar merupakan ciri khas kosmolog kuno dan diterima hingga sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, ketika para filsuf Yunani kuno
mulai berpendapat bahwa bumi berbentuk bulat, dan Aristoteles pada abad 330 sebelum Masehi merupakan salah satu pemikir pertama yang berpendapat bahwa bumi adalah bulat, dan kemudian menyebarluaskan ke benua Eropa dan seluruh dunia. Bagi penganut hukum kodrat irasional yang dengan merujuk pada kitab suci berpendapat bahwa Allah tidak menyenangi rencana Nimrod untuk menara Babel karena tidak sesuai dengan kehendak Allah yang dari semula tujuan manusia diciptakan adalah untuk menguasai atau memenuhi seluruh bumi, atau bukan berkumpul di satu tempat, sehingga menggagalkan rencana Nimrod dengan mengacukan bahasa mereka dan menyerahkan manusia itu ke seluruh penjuru dunia sesuai dengan rencana Allah semula agar manusia itu menguasai alam semesta.